Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum kartografi dasar ke-10, yaitu membaca dan menafsir peta. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu melihat sistematika penulisan pada praktikum kali ini. Seperti biasa, pertama ada judul, yaitu membaca dan menafsir peta, kemudian ada tujuan minimal ada 5, kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa peta RPI 1:25.000, ada protractor, ada morphometer, pencil tick, drawing pen, dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan antara lain adalah kertas Dorsleek, kemudian ada kertas milimeter block, dan kertas salinan atau fotokopi Dorsleek. Kemudian ada dasar teori. Dasar teori terdiri dari pengertian peta, pengertian interpretasi peta, tahap interpretasi peta, pengertian sudut azimut, back azimut, dan bearing. Kemudian ada metode penghitung luas yang terdiri dari square methods, stripe methods, dan triangular methods, serta planimeter. Kemudian ada pengertian dan klasifikasi lereng, kemudian ada pengertian kontur dan sifat kontur. Kemudian ada langkah kerja. Langkah kerja di sini terdapat minimal 15, yang dimulai dari mahasiswa menyiapkan alat hingga mahasiswa mengumpulkan laporan praktikum pada asisten praktikum. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan adalah hasil pengamatan dan analisis. Hasil pengamatan terdiri dari letak administratif, kemudian letak astronomis, membaca layout peta, identifikasi simbol, menentukan arah objek, profil kontur, menghitung jarak sebenarnya, kemudian ada menghitung luas sebenarnya, serta menafsir peta. Yang terakhir terdapat kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan terdiri dari 30% dasar teori dan 70% analisis. Kemudian daftar pustaka minimal 2 buku atau jurnal dan dari 3 website. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita perlu menyalin muka peta menggunakan kertas Dorsleek seperti gambar berikut ini. Nah, yang perlu kalian salin adalah desa yang kalian pilih. Kemudian terdapat batas desa di sekitar desa yang kalian pilih, serta titik-titik letak desa atau kelurahan di sekitarnya. Setelah itu, kalian juga perlu menggambarkan garis astronomis yang terdapat pada desa tersebut, seperti gambar berikut ini. Hai, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung azimut, back azimut, dan bearing. Ya, pertama-tama kita mulai dengan sudut azimut. Perlu diketahui bahwa sudut azimut merupakan sudut yang dibentuk dari pengamat menuju arah objek dengan arah utara sebagai titik awalnya atau titik acuan. Ya. Jadi arah utara itu adalah sebagai titik acuan atau titik 0 derajat. Ya. Cara menghitung azimut yaitu dengan cara searah dengan arah jarum jam, jadi ke kanan, searah dengan jarum jam. Oke, kita mulai. Kita sudah ada peta jagoan. Oke, pertama hal yang perlu kalian siapkan adalah penggaris, kemudian ada busur derajat, ada spidol. Nah, ini merupakan alat-alat yang perlu kalian siapkan. Langkah pertama yaitu kalian harus menghubungkan. Saya sini akan memiliki titik desa. Saya akan menghubungkan titik desa jagoan dengan desa-desa sekitarnya, yaitu ada desa Putasari, desa Pasapari, dan desa lainnya. Nah, baik, kita mulai saja. Saya akan menghubungkan titik desa antara desa-desa sekitar. Di sini saya akan menggunakan spidol warna. Oke, di sini saya sudah menghubungkan antara desa Jagungan dengan titik desa lainnya di sekitar. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menggunakan busur derajat. Ingat, azimut adalah arah titik acuannya di utara dengan titik 0. Oke, kita mulai saja dengan utara dengan titik 0 dan searah dengan arah jarum jam. Oke, di sini saya akan menggunakan spidol biru untuk menandai berapa derajat dari arah utara. Nah, di
Jadi seperti ini cara menghitung azimut. Ingat, menghitung azimut yaitu dengan titik acuan 0 di arah utara dan diputar searah jarum jam. Ya, kita bisa lihat titik azimut desa Pasar Pari yaitu 45 derajat, desa Kepulusan ada 273 derajat. Selanjutnya, setelah menghitung azimut, kita perlu menghitung rek azimut. Nah, saya sudah menyiapkan rek azimut. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang perlu harus kalian pahami. Nah, cara menghitung rek azimut bisa melihat dengan nilai dari azimut. Ya, tapi di sini ada beberapa ketentuan, yaitu jika kurang dari 180 derajat maka ditambah dengan 180 derajat. Nah, kemudian jika lebih dari 180 derajat maka dikurangi dengan 180 derajat. Oke. Oke, di sini saya akan beri contoh. Nah, beri contoh ada desa Pasar Pari. Nah, desa Pasar Pari. Di sini kan desa Pasar Pari 45 derajat. Ini kurang dari 180. Ya, ingat 45 kurang dari 180. Jadi perlu kalian tambahkan dengan 180 derajat. Berarti 45 derajat ditambah dengan 180 derajat dengan 225 derajat. Nah, saya mencoba lagi di Kelurahan Banjar. Nah, sini 103 derajat, ini masih kurang dari 180, berarti 103 ditambah dengan 180 derajat sama dengan 280 derajat. Kemudian saya akan di desa Kepulusan. Kita akan coba ya, desa Kepulusan. Di sini desa Kepulusan 273 derajat, 273 derajat. Karena di sini lebih dari 180 derajat, maka harus dikurang dengan 180 derajat. Maka hasilnya itu 93 derajat. Oke, jadi begitu cara menghitung rek azimut. Nah, selanjutnya yaitu cara menghitung bearing. Nah, bearing yang perlu kita ketahui adalah arah pelurusan atau jurus dari benang vertikal yang melalui garis tepi tidak menunjukkan arah keranjang garis tersebut atau menunjukkan arah-arah di mana salah satu arah yang merupakan sudut lurusnya. Atau secara sederhana seperti ini. Bearing itu titik awalnya atau titik acuannya berada di antara sudut utara ataupun di sudut selatan. Akan saya tuliskan acuan di utara atau selatan. Nah, itu kemudian bearing tidak boleh lebih dari 90 derajat. Jadi kemudian setelah kalian mengukur dari sudut dari titik acuan utara atau selatan, kalian akan menemukan nilainya. Baru kalian tuliskan penjurusannya, misalnya ke timur atau ke barat. Atau kita langsung saja mencobanya seperti ini. Kita mulai di desa Pasar Pari. Nah, desa Pasar Pari di sini kan dominan di arah utara. Perbatasannya adalah antara garis barat dan timur. Nah, desa Pasar Pari di sini ada 45 derajat desa Pasar Pari. Saya tuliskan 45 derajat. Ya, cara penulisan bearing yaitu kalian tuliskan dulu arah acuannya. Di sini kan arah acuannya utara. Nah, di sini saya Pasar Pari 45 derajat. Nah, kemudian arah penjurusnya adalah ke timur. Ini utara 45 derajat timur. Oke. Terus bagaimana dengan Kelurahan Banjar? Ya, Kelurahan Banjar kita lihat. Kelurahan Banjar dominan di selatan. Jadi kita menghitungnya dari selatan sebagai titik 0. Nah, selatan sebagai titik 0. Oke. Di sini kita perlu menuliskan arah sudut acuannya dulu. Selatan. Di sini ada 76 derajat ke arah penjurusan timur. Kemudian kita coba di desa Kawayuhan. Ya, di sini desa Kawayuhan titik acuannya ada tetap di selatan. Ya, kita akan hitung titik 0 berada di selatan.
kita tulis dulu selatan. Kemudian ini ada 5 ya, 55 derajat. Di sini arah hembusannya barat. Dan kita coba satu lagi, Kebulusan. Nah, kita lihat desa Kebulusan di sini lebih dominan di arah titik acuannya di arah utara. Nanti kita letakkan angka 0 di utara. Nah, angka 0 di utara. Jadi kita tuliskan dulu titik acuannya utara. Sisi 86 derajat. Kemudian di sini arah acuan atau titik lurusnya yaitu barat. Demikian cara menghitung azimut, dan bearing. Pada kali ini kita akan menghitung luas barnya pada peta. Kita akan menggunakan metode grid, metode garis, dan metode segitiga. Kita awali dengan metode grid atau sering disebut dengan metode kotak. Yang kalian persiapkan adalah kalian harus membuat grid atau kotak-kotak dengan ukuran 1 x 1 cm. Oke. Setelah itu kalian harus menghitung kotak yang berada pada wilayah pada peta. Ketika kotak penuh atau mendekati penuh, kalian bisa nilai dengan 1. Ketika kotak kalian setengah penuh atau mendekati dengan setengah penuh, kalian bisa menilai dengan nilai setengah. Kita langsung saja. Kotak penuh saya akan mewarnai dengan warna merah. Kemudian kotak yang setengah penuh saya akan warnai dengan warna hijau. Setelah itu, langkah yang perlu kalian lakukan adalah menghitungnya. Yang pertama, kalian harus menghitung kotak warna merah atau luas merah. Saya tulis LM sama dengan, kita hitung di sini ada 22 kotak merah. Kemudian kotak penuh kita nilai dengan 1 sama dengan 22. Kemudian ada luas hijau. Di sini kita hitung ada 5. Luas hijau adalah nilainya setengah, maka dikali dengan setengah sama dengan 2,5. Kemudian ditambahkan luas pada peta sama dengan 24,5 cm persegi. Kemudian cara menghitung luas sebenarnya yaitu luas sebenarnya sama dengan LP dikali dengan skala kuadrat. Di sini skalanya adalah 25.000, kita kalikan dengan 25.000 kuadrat. Kemudian dibagi dengan 10 miliar sama dengan 24,5 contohnya dikali dengan 25.000 kuadrat dibagi dengan 10 miliar dengan 24,5 dikali dengan 525 juta dibagi dengan 10 miliar, atau kita langsung coret saja, maka hasilnya adalah 1,53 km persegi. Oke, demikian cara menghitung luas dengan metode grid. Selanjutnya kita dapat menghitung luas dengan metode segitiga. Oke, cara menghitung luas segitiga sama. Kita perlu siapkan sebuah grid dengan interval 2 x 2 cm. Oke, 2 x 2 cm, 2. Kemudian kalian beri garis miring di antara kotak tersebut. Ya, langsung saja kita hitung seperti biasa. Kotak yang penuh kita warnai dengan merah, dan kotak yang setengah penuh atau mendekati penuh kita warnai dengan warna hijau. Oke, langsung saja. Oke. Kemudian kita
mewarnai sebuah segitiga yang setengah penuh. Setelah itu kita dapat menghitungnya. Pertama, yang kalian harus ketahui adalah luas offset. Luas offset sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Luas offset ini 2 kali 2 sini. Panjang kali tinggi. Oke. Kemudian luas merah yaitu ada 10. Kita kalikan dengan 1 karena luas merah itu atau mendekati dengan penuh sama dengan 10, dan luas hijau sama dengan ada 2 dikali dengan setengah sama dengan 1. Selanjutnya kita menghitung luas pada peta. Luas pada peta sama dengan N dikali setengah dikali alas kali tinggi. Oke. N adalah jumlah keseluruhan dari sini. 10 tambah 1 sama dengan 11 dikali dengan setengah dikali dengan offset alas kali tinggi 2 kali 2. Kemudian 5,5 dikali dengan 4 sama dengan 22. Jadi luas pada peta adalah 22 cm persegi. Kemudian kita menghitung luas sebenarnya. Luas sebenarnya sama dengan seperti biasa, luas pada peta dikali skala kuadrat. Skalanya 25.000 kuadrat dibagi dengan 10 miliar. Selanjutnya kita tuliskan 22 dikali dengan 625 juta dibagi dengan 10 miliar. Sama dengan 1,37 km persegi. Oke. Selanjutnya kita menghitung menggunakan metode garis. Oke. Yang perlu kalian siapkan adalah sebuah garis horizontal dengan jarak interval antar garis yaitu 1 cm seperti ini. Oke. Setelah itu kalian harus memberi batas. Nah, kalian harus memberi batas-batas antar sini. Ya. Jadi kalian harus memberi batas di tepian. Saya misalkan. Oke, di sini atas paling ujung, sini atas paling ujung, kemudian sini atas paling ujung, sini atas paling ujung. Oke. Setelah itu kalian harus mengukurnya. Oke, mengukurnya semua garis ini. Oke. Setelah itu kita menghitung luas pada peta. Luas pada peta sama dengan LP sama dengan A plus B plus C plus D plus E dan plus F. Oke, langsung saja 2,84 ditambah 4,44 ditambah 8,65 ditambah 8,69 ditambah 7,7 dan ditambah 1,1 sama dengan 33,42 cm persegi. Oke. Setelah kita menghitung luas pada peta, kita dapat menghitung luas sebenarnya. Luas sebenarnya sama dengan luas pada peta dikali dengan skala kuadrat. Di sini skalanya 1/25.000. Kemudian dibagi dengan 10 miliar. LP-nya ada 33,42 dikali dengan 625 juta dibagi dengan 10 miliar. Hasilnya adalah 2,008 km persegi. Jadi demikian cara menghitung luas dengan metode garis. Selanjutnya kita akan menghitung panjang jalan sebenarnya dan panjang
sungai sebenarnya. Pertama, kalian yang perlu harus siapkan adalah tali atau benang atau kabel apapun itu. Kemudian ada penggaris. Pertama, saya akan menghitung panjang sungai sebenarnya. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian siapkan benang. Nah, kalian akan menyusuri benang ini atau tali ini ke area sungai. Misalkan menyusuri ke area sungai ini di pinggir. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang jalan sebenarnya dan panjang sungai sebenarnya. Pertama, kalian yang perlu harus siapkan adalah tali atau benang atau kabel apapun itu. Kemudian ada penggaris. Pertama, saya akan menghitung panjang sungai sebenarnya. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian siapkan benang. Nah, kalian akan menyusuri benang ini atau tali ini ke area sungai. Misalkan menyusuri ke area sungai ini di pinggir. Kalian tahan ujungnya, kemudian kalian ukur menggunakan penggaris. Oke. Di sini diketahui bahwa panjang sungai adalah 10,7 cm. Itu panjang sungai berbeda. Kemudian kita cari tahu panjang sungai sebenarnya. Langsung saja. Panjang sungai sebenarnya. Kita ketahui bahwa panjang sungai ini adalah 10,7 dikalikan dengan skala. Cara mencari panjang sungai sebenarnya itu panjang sungai pada peta dikalikan dengan skala. Dikalikan dengan skalanya ini 25.000 sama dengan 267.000. Ini satuan masih dalam satuan cm. Kemudian kita jadikan kilometer. Jadi 2,67 km. Nah, cara ini berlaku pula untuk menghitung panjang jalan sebenarnya. Oke, saya siapkan panjang jalan sebenarnya. Kita asumsikan bahwa panjang jalan adalah 4,7 cm. Jadi cara menghitung panjang jalan sebenarnya adalah panjang pada peta 4,7 dikalikan dengan skala. Di sini skalanya 25.000. Maka hasilnya adalah 117.500 dengan 1,17 km. Demikian cara menghitung panjang jalan sebenarnya dan panjang sungai sebenarnya. Pada praktikum kali ini, kita akan menentukan titik astronomis pada suatu peta. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan alat yang bernama protraktor untuk menentukan titik astronomis di suatu wilayah dalam suatu peta. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki alat tersebut, kita dapat menggunakan cara manual, yaitu dengan rumus perbandingan. Oke, kita langsung saja memulainya. Hal pertama yang kalian perlukan adalah kalian harus membuat garis antara titik atau garis astronomis terluar ke dalam titik terluar pada wilayah dalam peta. Saya contohkan seperti ini. Ini kan titik terluar pada peta. Kita tarik pada garis astronomis terluar pada peta. Langsung saja. Setelah kita ketahui panjang garis merah ini, kita ukur
kotakan atau bidang kotak ini sebagai acuan untuk dijadikan perbandingan. Ya, langsung saja ukur dari sini 3,7. Oke, langsung saja kita hitung titik astronomis di bagian barat dari desa Jagoan. Pertama, yang kita perlu ketahui adalah rumus perbandingan. Yang pertama adalah 1,7 berbanding dengan, ini 1,7 berbanding dengan 3,7 urusan ini 7 kali dengan X, karena kita tidak tahu belum X per, nah ini interval antara interval menit, nah ini 30, interval detik sini adalah 30. Langsung saja 3,7 sama dengan 51, X sama dengan 13,7 atau dibulatkan menjadi 14. Oke. Setelah ini kita lihat, nah ini 38 menit 00 detik, nah 38 menit 00 detik. Nah ini kita hitung detiknya ditambahkan dengan 14 karena ke kanan, nah karena ke sini nih makin bertambah detiknya, kita tambahkan dengan 14 sehingga menjadikan 38 menit 14 detik. Oke, ini titik paling barat. Kemudian kita titik paling timur. Nah, seperti biasa kita melakukan perbandingan 0,2 per 3,7 dari sini 3,7 dikali dengan X per 30. 3,7 X sama dengan 6, X sama dengan 1,6 atau dibulatkan menjadi 2. Oke, kita lihat garis terluar sudah 39 menit 30 detik. Karena ini ke kiri atau menuju ke barat, nah di sini detiknya akan semakin berkurang, maka kita akan dikurangi. Nah, 39 menit 30 detik kurangi dengan 2 detik sama dengan 39 menit 28 detik. Ini titik paling timur. Kemudian di paling atas atau paling utara kita hitung juga 3,4 per 3,7 dikali dengan X per 30 sama dengan 3,7 X sama dengan 102, X sama dengan 27,5 atau dibulatkan menjadi 28. Oke. Nah, kita lihat di sini titiknya 39,30. 30. Karena ini semakin ke bawah semakin naik nilainya, nah kita akan tambahkan dengan 28. Ya, oke. Kita tambahkan menjadi 39,58. Nah, di sini adalah lintang selatan, di sini adalah bujur timur, di sini bujur timur. Kemudian di sisi paling selatan kita menemukan nilai 2. Oke, langsung saja 2 per 3,7 dikali dengan X per 30. 3,7 X sama dengan 60. X sama dengan 16,2 atau dibulatkan menjadi 16. Nah, kita lihat di sini 41,00 lintang selatan. Nah, karena ini ke atas, nah karena ini ke atas, nilainya semakin turun, maka kita kurangi. Jadi 41,00 ini berarti 60 dikurangi dengan 16 sama dengan 40,44 lintang selatan. Atau dapat disimpulkan wilayah Pejogoan terletak di letak astronomisnya yaitu 38 menit 14 detik bujur timur sampai dengan 39 menit 28 detik bujur timur, dan 39 menit 58 lintang selatan sampai dengan 40 menit 44 detik lintang selatan. Demikian cara menentukan titik astronomis. Ya, di sini kita akan melanjutkan. Kita akan mengukur kemiringan lereng dan menentukan jenis kemiringan lereng. Jadi yang pertama kalian siapkan yaitu kalian harus membuat kotak-kotak seperti ini agar nantinya mudah untuk membuat diagram. Yang perlu kita perhatikan adalah kita VE sama dengan SH per SW 10 250 per SW dan SW 250 per 10, jadi hasilnya 25. 25 ini adalah interval, jadi 10. Mengapa 10? Karena agar hasilnya 25.
karena di sini saya menggunakan interval 25. Coba kita lihat 50 75 karena intervalnya 25. Kemudian 250. Nah, 250 ini bisa kita lihat dari sini 250. Jadi kita kan skalanya 1 banding 25.000 atau 1 meter berbanding 250 meter. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita langsung saja ke peta. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian buat garis lurus yang berpotongan dengan garis kontur bebas. Nah, di sini saya memilih garis kontur dari yang tertinggi ke rendah. Nah, di sini saya ada 3 garis kontur. Setelah itu kita ukur garis kontur yang titik paling atas ke garis kontur titik yang kedua dari atas. Oke, di sini saya ukur 56 cm. 0,56 cm maksud saya. Nah, 0,5 cm dibulatkan dari 6 mm. Di sini kita perlu lihat adalah titik kedua. Maksudnya garis kontur kedua itu sebagai acuannya, langkah awalnya kita memulai. Nah, atau kita bisa lihat 0,6 cm ya. Kita mulai dari titik kedua atau titik ke 50, ketinggian elevasi 50 bukan 75 karena 75 itu 0. Coba ya kita lakukan 1 2 3 4 5. Oke, 6. Oke, langsung saja kita kasih tanda. Nah, situ. Kemudian ya, langkah selanjutnya kita akan mengukur lagi. Kita akan ukur dari ujung paling atas lagi. Nah, tujuannya agar mempermudah nantinya. Oke, dari ujung ke atas ke kontur yang ketiga dari atas. Oke, kontur ketiga dari atas. Nah, kita ukur pakai garis bisa 1,50 cm atau 1,5 cm. Coba kita ke grafiknya. Oke. Ya, jadi kita itu garis ketiga, berarti kita kontur ketiga berarti baris ketiga dari atas atau 25 di elevasi 25 meter. Coba kita lihat. Nah, ini kan garis besar itu ada 10 mm ya. Coba kita tambahkan aja 1,5 berarti nah sini. Oke, setelah menemukan titik-titik tersebut, yang perlu kita lakukan adalah kalian bisa menghubungkan antara titik 75 hingga elevasi 25 menggunakan spidol berwarna. Nah, silakan kalian menggunakan media tersebut untuk menggambarkan garis. Tidak harus lurus banget, kita menyesuaikan aja titik-titiknya, lekak-lekuknya. Oke, di sini saya sudah membuat. Nah, langkah selanjutnya adalah dari titik-titik tersebut kita tarik garis lurus ke bawah untuk menentukan nilai jarak antara elevasi paling tinggi ke elevasi yang selanjutnya, ke kontur selanjutnya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kan dalam 10 mm ada 250 nilainya. Berarti dalam satu kotak 1 mm kita mempunyai 25, atau dalam ini 0,6 ada 6 kali, berarti ada nilai sebesar 150. Nah, di sini ada nilai 150 meter, dan di sisi kontur ketiga terdapat nilai 375 meter. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita kan tidak mulai tekuk lereng atau hanya memiliki satu lereng. Kita langsung saja membuat lereng. Kita tandai dengan sudut X, dinamakan dengan sudut X. Oke. Ya, jadi sini adalah kita harus mengukur sudut lereng X. Cara perhitungannya adalah X sama dengan beda tinggi dibagi beda datar. Ya, jadi beda tinggi dibagi beda datar, atau sama dengan kita lihat tingginya. Oke, tingginya itu dari 75 meter ke 25. Jika dikurangnya itu adalah 50. Nah, kita tuliskan 50 dibagi beda datar. Nah, kita
kita lihat coba beda datarnya. Karena kita memiliki satu lereng, kita memiliki tekuk, kita langsung saja ke paling maksimal, nilai paling atas yaitu 375. Jadi 375. Kita lihat hasilnya 0,133. Nah, setelah kita melihat hasilnya, kita hitung arctan-nya dari 0,133. Nilai dari arctan 0,133 adalah 7,57 derajat. Di sini nilai arctan 0,133 adalah 7,57 derajat. Atau kita bisa simpulkan, yaitu jadi lereng di Desa Jagoan memiliki, menurut skala Van Swidam, memiliki jenis lereng yang landai hingga curam. Jadi itu cara perhitungannya ya, untuk menghitung jenis lereng dan kemiringan